Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafri Abdiansyah dengan NIM 2318309882. Saya dari program studi akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang 25 rumus yang wajib kita ketahui di Microsoft Excel. Oke, kita langsung saja. Di sini saya telah membagi menjadi beberapa bagian rumus. Kita lanjut saja. Kita akan lanjut ke bagian 1. Oke, di sini saya telah menyiapkan data berupa tabel yang akan kita isi dengan beberapa rumus. Kita langsung saja memakai rumus sum dengan sum, lalu buka kurung, tekan dari bulan 1, bulan kedua, dan bulan ketiga, lalu tutup kurung, enter. Inilah total omset dari karyawan bernama Ariel. Kita langsung saja. Oke, di sini karena rumusan sudah kita kerjakan, lalu kita lanjut ke rumus average atau mencari nilai rata-rata dari omset. Oke, kita langsung saja. Sama dengan kurung, kita copy ini untuk mencari nilai rata-rata, enter. Inilah nilai rata-rata omset dari beberapa karyawan. Kita langsung saja untuk mengerjakan rumus if. Untuk rumus if sendiri kita akan menggunakan sama dengan if, buka kurung, lalu kita klik ini total omset yang 25 juta, lalu lebih besar dari 30 juta, lalu di koma, lalu kita pakai tanda kutip untuk lulus, tanda kutip lagi, titik koma lagi, tanda kutip lagi, gagal, kutip lagi, dan tutup kurung. Oke, inilah rumus yang kita gunakan untuk mencari karyawan yang lulus yang melebihi dari angka 30 juta total omsetnya. Oke, kita langsung saja ke rumus. Untuk mencari peringkat itu kita akan menggunakan rumus rank. Jadi rumus rank itu sama dengan rank, lalu kita klik ini, titik koma, lalu kita blok atau membandingkan nilai jumlah dari total omset Ariel, kurung, enter. Jadi inilah hasil dari rumus rank atau untuk mencari berapa sih total omset yang paling tinggi. Jadi kita gunakan rumus rank. Oke, di sini kita akan menggunakan lagi rumus count atau untuk menentukan berapa sih jumlah karyawan di data tersebut. Oke, kita pakai sama dengan count, buka kurung, lalu kita pakai total omset, tutup kurung, enter. Nilai 5. Kita memakai rumus count atau bisa juga gini, sama dengan konta, buka kurung, kita blok untuk bagian nama, tutup kurung, enter. Untuk membedakan dari count dan konta itu tadi, karena count itu akan menghitung beberapa jumlah
omset atau angka, dan konta itu akan menghitung beberapa nama atau huruf. Jadi gitu perbedaannya secara singkat. Kita gunakan lagi untuk rumus max. Itu sama dengan max buka kurung, lalu kita copy ini total omset untuk mencari omset paling tinggi, tutup kurung, enter. Oke. Jadi omset paling tinggi yaitu 39.250, yaitu Eno. Oke. Sekarang sudah omset paling tinggi, sekarang kita akan mencari omset paling rendah di dalam tabel ini. Itu rumusnya itu sama dengan min kurung, kita lagi di bagian total omset, kurung, enter. Jadi rumus omset paling rendah yaitu 23, yaitu Rosa. Untuk jumlah omset karyawan, kita akan memakai rumus sum if. Itu kita langsung saja dengan sum if, lalu buka kurung, dan kita akan memakai kata kunci dari ini, lalu titik koma, lalu kita tanda kutip L, lalu titik koma lagi, kita ke total omset, lagi tutup kurung, enter. Oke, jadi inilah hasil dari total omset dari karyawan atau laki-laki. Oke, kita langsung saja ke jumlah omset karyawan, yaitu hampir sama saja. Oke, lagi rumus sum if buka kurung, lalu kita ini lagi titik koma, lalu tanda kutip 2 P, kutip lagi titik 2, lalu kita ke total omset lagi, kita tutup kurung, enter. Jadi inilah hasil dari omset karyawan perempuan atau karyawati. Oke, di sini kita akan menggunakan rumus terakhir, yaitu di bagian 1, yaitu kontif. Untuk mencari kontif, langsung saja, atau ingin mencari berapa sih pegawai yang lulus di dalam suatu data, kita pakai sama dengan tekan blok ini, lalu titik koma, tanda kutip, lulus, tutup tanda kutip lagi, enter. Jadi banyaknya pegawai yang lulus yaitu cuma 2, kita cek lagi ya. Oke, sudah benar. Jadi mungkin itu saja di bagian pertama. Kita akan lanjut ke bagian kedua. Sebelum itu kita akan menandai rumus yang sudah kita kerjakan. Oke. Mungkin kita akan lanjut ke bagian kedua. Oke, di sini saya akan melanjutkan bagian kedua. Kita ke bagian kedua. Di sini setelah menyiapkan tabel untuk rumus-rumusnya. Oke, di sini pertama kita berantakan, spasinya itu berantakan. Ya, di awal spasi 2, spasi lagi. Oke, untuk cara merapikannya supaya spasinya rapi, yaitu kita akan menggunakan sama dengan trim. Kita buka kurung, lalu kita klik tabel, tutup kurung, enter.
Jadi spasinya yang tadinya berantakan sekarang sudah normal kembali. Oke, kita lanjut lagi ke rumus lower. Lower ini untuk mengecilkan semua huruf. Oke, kita lanjut ke rumus sama dengan lower buka kurung, kita klik lagi tabel yang ingin kita gunakan, tutup kurung, enter. Jadi simpel saja ya. Jadi nama kepala sekolah itu sudah huruf kecil semua, yang tadinya sebagiannya banyak huruf besarnya. Oke, kita lanjut ke rumus upper. Upper ini kebalikan dari lower atau huruf besar semua di dalam satu kalimat. Kita lanjut ke rumusnya sama dengan upper buka kurung, lalu kita klik lagi yang ini, tutup kurung, enter. Jadi simpel saja untuk bagian rumus ini. Kita lanjut lagi ke rumus proper. Rumus proper itu yaitu huruf besar di awal kata. Kita ke rumusnya sama dengan proper buka kurung, lalu kita klik lagi tabel di atas, enter. Jadi inilah cara untuk menggunakan rumus trim, lower, upper, dan proper. Dimana itu supaya spasinya rapi, huruf kecil semua untuk lower, huruf besar semua untuk upper, huruf besar di awal kata untuk proper. Jadi mungkin itu saja di bagian kedua. Kita akan tandai di bagian kedua. Oke, di sini kita akan melanjutkan di bagian 3. Oke. Oke, di sini saya akan lanjut ke bagian ketiga lagi, dan di sini saya sudah menyiapkan tabel dan data yang ingin kita gunakan untuk rumus. Oke. Rumus pertama itu concatenate. Oke. Sama dengan apa sih kegunaan concatenate itu? Yaitu menggabungkan beberapa karakter. Misalnya gini, HR, Ruben, dan tanggal lahir itu kita akan gabungkan pakai rumus ini. Itu pertama. Buka kurung. Lalu kita jangan lupa memberi strip supaya tidak tergabung semua. Tanda kutip 2, strip, tanda kutip 2 lagi, lalu titik koma, lalu ini, lalu titik koma lagi, tanda kurung, tanda kutip 2, strip, tanda kutip 2 lagi, lalu titik koma lagi, kita klik ini lagi, tutup kurung, kita enter saja. Oke, jadi rumus concatenate sudah berhasil. Oke, rumus concatenate sudah berhasil. Kita lanjut lagi untuk len. Rumus len ini kegunaannya itu menghitung berapa huruf di nama tersebut. Misalnya gini, kita pakai len kurung, kita klik nama Ruben, kita enter. Jadi nama Ruben itu 5 huruf ya, 5 huruf, dan sini juga 5 huruf. Tapi ketika kita titik begini, otomatis spasi dan karakter
akan dihitung juga atau tanda bacanya. Oke, kita lanjut ke left, mid, dan right. Di sini left, mid, dan right ini kegunaannya hampir mirip-mirip. Jadi kita langsung saja left dengan left, buka kurung, lalu kita klik ini. Oke, karena di sini kita akan mengambil tiga karakter pertama, jadi kita akan ketik 3 tutup kurung, enter. Jadi betul ya, 1, 2, 3 di karakter 3 pertama. Kita lanjut lagi ke rumus mid. Nah, rumus mid ini hampir saja sama dengan left, tapi di sini kita akan mengekstrak dari angka di sini, tapi dari ke tengah. Jadi misalnya ini sama dengan mid kurung, lalu kita klik lagi ini, titik koma lagi, karena di sini kita akan mengambil 4 sampai 7, jadi kita 4.4 kurung, enter. Oke, jadi karakter 4 sampai 7-nya itu di sini. Kita lanjut lagi ke rumus right yang terakhir. Oke, untuk right ini hampir sama juga, tapi dia akan mengambil angka terakhir, 2 terakhir atau beberapa sesuai dengan data yang kalian masukkan. Oke, sama dengan buka kurung, kita klik lagi ini, titik koma, nah kita akan mengambil 2 kurung, enter. Jadi inilah hasil dari rumus-rumus concatenate, len, left, mid, dan right. Mungkin itu saja pembahasan rumus bagian 3. Kita akan tandai dulu terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan melanjutkan bagian 4. Di bagian 4 dan saya sudah menyediakan data untuk bagian keempat. Di sini bagian keempat itu rumus round down, round up, round, floor, ceiling, dan M round. Oke, di sini ada tabel angka desimal yang sifatnya desimal atau angka di belakang koma. Oke, di sini kita lanjut lagi dengan rumusnya. Karena di sini pembulatan ke bawah, jadi kita akan paksa pembulatan ke bawah. Misalnya gini, 0,5 seharusnya di dalam logika matematika itu 0,5 ke atas itu pasti pembulatannya ke atas, tapi kita akan paksa pembulatannya ke bawah. Oke, down, buka kurung, kita klik ini, di koma, kita 0 karena kita tidak mau ada angka di belakang koma, lalu kita oke. Ini hasil dari pembulatan ke bawah dengan rumus round down. Oke, kita akan sebaliknya, kita akan pembulatan paksa atau pembulatan ke atas di luar dari logika matematika. Jadi kita langsung saja sama dengan round up, buka kurung, lalu kita klik ini, titik koma, lalu karena kita tidak mau ada angka di belakang koma, 0, tutup kurung, enter. Jadi seharusnya dalam logika matematika itu 57,26 itu seharusnya pembulatannya ke bawah, karena tapi di sini kita akan memaksa pembulatan ke atas, jadi dia naik jadi 58. Oke. Di sini
Kita lanjut lagi. Di sini kita akan menggunakan rumus round atau bahasanya yaitu kita memakai secara matematika. Jadi misalnya 0,5 ke atas itu akan dibulatkan menjadi ke atas, dan misalnya di bawah 0,5 itu akan dibulatkan ke bawah. Itu. Oke. Round, tutup kurung, lalu kita klik data, nilai yang kita ingin bulatkan, lalu titik koma, 0, tutup kurung, enter. Oke. Inilah cara kegunaan rumus round down, round up, dan round untuk angka yang sifatnya desimal, untuk pembulatan angka yang sifatnya desimal. Oke, kita lanjut lagi dengan rumus floor, ceiling, dan m-round. Di sini ada yang berbeda karena di sini angka tersebut tidak memiliki atau sifat desimal, tapi kita angka yang kelipatan gitu. Jadi kita akan pembulatan angka kelipatan. Kita akan menggunakan rumus floor kurung. Lalu di sini titik koma. Lalu karena kita 100 kurung. Jadi di bawah 100 akan dibulatkan ke bawah. Bentar. Oke. Jadi gini. Langsung saja. Kenapa 86 ini dibulatkan ke bawah? Karena kita juga paksa ke bawah, atau pembulatan ke bawah paksa. Nah, kita akan paksa angka kelipatan ke atas. Pembulatan ke atas angka kelipatan. Oke. Dengan ceiling, buka kurung, lalu kita klik datanya, koma 100, kurung, enter. Oke, di sini sudah berhasil rumus yang kita gunakan, yaitu ceiling atau pembulatan ke atas secara paksa dari angka kelipatan. Jadi di sini kita akan melakukan pembulatan secara matematika lagi atau logika matematika dengan angka kelipatan. Oke, sama kita pakai rumus m-round. Kurung, kita pilih data yang ingin kita bulatkan, titik koma 100 kurung. Oke. Oke, hasilnya itu 1200. Oke. Kenapa ini 86 di sini 100? Karena kita sudah memasukkan ketika di atas 50 itu akan dibulatkan ke atas itu secara matematika. Jadi inilah perbedaan dari rumus round down, round up, round, floor, ceiling, dan m-round. Jadi ketika ada angka desimal di dalam data Anda, jadi kita bisa gunakan rumus round down, round up, dan round. Ketika data Anda ingin dibulatkan tetapi angka kelipatan, kita bisa memakai floor, ceiling, dan m-round. Mungkin kita lanjut lagi ke bagian 5. Mungkin kita tambahin terlebih dahulu supaya lebih mudah. Oke, kita lanjut ke bagian 5. Oke, di sini kita akan melanjutkan di bagian 5, dari 25 rumus. Di sini kita langsung saja di data yang saya sudah sediakan. Di sini ada data simple yang akan kita gunakan untuk memakai rumus VLOOKUP dan HLOOKUP
dan if error. Oke, kita langsung saja ke rumusnya. Oke, di sini kita pakai rumus VLOOKUP buka kurung, lalu kita pakai kata kunci pemesanan atau 106, lalu tutup, lalu titik koma, lalu kita pergi ke tabel referensi untuk mencari data yang kita inginkan, lalu klik semua tabel, lalu jangan lupa F4 untuk mengunci rumusnya. Kemudian setelah seperti ini kita akan mencari tahu. Tadi kita ingin mencari nama customer, dan di tabel yang saya sudah sediakan ini nama customer ada pada tabel kedua. Jadi kita titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung. Oke, enter. Jadi kita lihat ya, nomor pemesanan 106 Fiona, dan kita lihat di tabel referensi yang kita akan cari, dan 106 oke, sudah benar. Kita langsung saja klik tanda kotak bawah kanan. Ini ada error atau NA, nanti kita lakukan perumusan if error juga. Oke, di sini kita lanjut lagi untuk mencari domisili. Oke, untuk mencari domisili di sini kita akan masih memakai VLOOKUP dengan rumus yang sama, VLOOKUP buka kurung, lalu kata kuncinya masih sama, yaitu nomor pemesanan, lalu titik koma jangan lupa. Lalu di sini kita akan ngeblok lagi atau memilih satu tabel ini untuk mencari data yang kita inginkan. Kemudian jangan lupa F4 untuk mengunci titik koma. Dan di tabel yang ini, karena kita sudah mencari nama customer, kita akan mencari domisili. Dan pada tabel ini, tabel domisili itu ada pada tabel keempat. Jadi kita akan ketik 4 titik koma 0 tutup kurung, enter. Oke, jadi ini Fiona Palembang. Kita lihat lagi apakah sudah benar. Fiona Palembang, oke, sudah benar. Kita langsung saja. Oke. Untuk lama pengiriman, di sini kita akan menggunakan VLOOKUP. Apa sih bedanya VLOOKUP dan lookup? Oke, untuk vertical lookup atau horizontal lookup tergantung kalian memilih tabel yang mana. Kalau vertical lookup biasanya itu kita gunakan untuk tabel yang memanjang ke bawah, sedangkan untuk VLOOKUP yaitu horizontal lookup kita gunakan ketika datanya itu memanjang ke samping, ke kanan, entah itu ke kanan atau ke kiri, itu kita akan menggunakan rumus tersebut. Oke, langsung saja lookup buka kurung, kita pakai tabel referensi, lalu kita ini karena kita saya salah, kita ulang dulu. Kita ulang dari awal. Kita pakai rumus VLOOKUP dengan buka kurung. Kita akan memakai kata kunci domisil atau ini Palembang. Kenapa kita tidak memakai nomor pemesanan? Karena tabel yang kita ingin cari atau di referensi sudah tidak ada lagi nomor pemesanan. Begitu. Kita langsung pilih ini aja. Oke, jangan lupa F4 untuk mengunci titik koma. Lalu kita lihat yang kita cari tadi itu lama pengiriman, dan lama pengiriman itu ada pada tabel kedua. Nih, tabel kedua yaitu kita 2 titik koma 0 tutup kurung, enter. Oke, 2 hari. Jadi kita lihat coba di tabel referensi 2 hari. Oke, Palembang lama pengirimannya itu 2 hari. Oke, setelah seperti ini
karena rumus VLOOKUP dan VLOOKUP itu sudah kita jelaskan, kita akan langsung saja ke rumus if error. Cara untuk menggunakan rumus if error yaitu di sini. Di sini kita bisa menambahkan if error, jangan lupa buka kurung. Setelah kita buka kurung, lalu di sini titik koma, lalu tanda kutip. Misalnya kita ingin tidak tersedia, atau karakter yang ingin kalian tambahkan, seperti tidak ada, tidak tersedia, atau strip saja boleh, tergantung kalian inginkan. Tutup kurung, enter. Oke, di sini sudah berfungsi dengan baik, berarti rumus yang kita gunakan tidak ada kesalahan. Jadi mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan dari 25 rumus yang perlu kita ketahui di Microsoft Excel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.